Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya Seto Narendra, absen 32. Saya Mutia Fadila, nomor absen 21. Saya Rani Ardensia, nomor absen 27. Saya Fadil Putrananta, nomor absen 13. Saya Silvana, nomor absen 33. Di sini kami dari kelas 12-2 akan mereview salah satu teman kami di SMA 1 Gedung Haru terkait tentang tugas pendidikan Pancasila. Selamat menonton. Oke, selamat siang. Ini sama Mas siapa ini? Kenalkan, saya Aidan Sarun Prastia dari kelas 12-2. Oke, sama Mas Aidan nih. Kira-kira Mas Aidan kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah untuk kabar hari ini saya baik-baik saja meskipun ada mungkin satu dua kendala, tapi alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oke, alhamdulillah. Nah, ini ngomong-ngomong kita mohon izin untuk interview Mas Aidan bentar tentang UUD. Kira-kira Mas Aidan ini sudah familiar belum sama yang namanya UUD 1945? Untuk Undang-Undang Dasar 1945 dari saya sendiri merasa cukup familiar karena kan dalam pelajaran PPKN selama saya menjadi siswa dari bangku SD sampai dengan SMA ini, untuk UUD sendiri sudah dibahas banyak kali ya di mata pelajaran tersebut, sehingga saya rasa saya familiar dengan undang-undang tersebut, dan juga undang-undang tersebut merupakan dasar konstitusi yang tertulis bagi bangsa Indonesia di bawahnya Pancasila. Oke, terima kasih Mas Aidan. Nanti akan dilanjutkan interview oleh teman-teman saya di samping. Oke, berikutnya nomor 3. Menurut Mas Aidan, Ya. seberapa penting sih hak-hak warga negara diatur dalam UUD 1945? Izin menjawab untuk hak undang-undang, mohon maaf sebelumnya. Untuk hak warga negara yang diatur dalam undang-undang menurut saya itu penting sekali ya. Dikarenakan untuk hak-hak itu apabila tidak diatur dalam peraturan yang peraturan yang memang diberlakukan, bisa saja hak-hak itu tidak terpenuhi, sehingga warga negara itu bisa saja tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai masyarakat. Jadi meskipun hak-hak itu sebenarnya harus dipenuhi apabila kita telah melakukan kewajiban, tapi kalau bisa hak-hak itu memang terpenuhi kalau sebagai warga negara ya, dikarenakan meskipun ditulis di undang-undang pemenuhan hak-hak warga negara, sampai sekarang masih ada yang belum terpenuhi saja. Bisa dilihat kalau yang di Papua, tidak saja jauh di negara sendiri itu juga masih ada hak-hak yang belum terpenuhi seperti pendidikan, akses ke media sosial lah, ke mana gitu. Jadi menurut saya penting sekali hak-hak itu dituliskan di Undang-Undang Dasar. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, pernah nggak dengar atau lihat kasus di mana hak warga negara itu dilanggar? Mungkin dari berita atau pengalaman pribadi. Izin menjawab untuk hak-hak warga negara atau hak-hak? Menurut hak warga negara itu dilanggar, mungkin dari berisi atau pengalaman pribadi. Menurut saya hak-hak warga negara itu bukan dilanggar ya, lebih ke belum terpenuhi secara maksimal. Untuk saya sendiri pernah lihat di media sosial, itu banyak saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur khususnya di Papua itu masih belum banyak sekali menerima hak-haknya sebagai warga negara. Bahkan hak keamanan pun mereka juga belum dapat terpenuhi secara maksimal. Apalagi pendidikan, kesehatan, gizi itu masih belum terpenuhi secara maksimal. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mutia. Oke, Mas Aidan, kalau mengenai kewajiban warga negara,
Menurut Mas Aidan gimana ya? Ada nggak contoh kewajiban yang sering diabaikan oleh orang-orang? Untuk kewajiban sebagai warga negara ya. Iya. Kewajiban sebagai warga negara menurut saya yaitu seperti menaati peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Yang sering diabaikan itu Untuk yang misalnya sering diabaikan Iya. misalnya untuk yang sering diabaikan misalnya itu di kehidupan sehari-hari ya, seperti yang bisa kita lihat di sepanjang hari di jalan Iya. raya, banyak masihan orang-orang yang pakai motor itu nggak pakai helm. Ada anak-anak di bawah umur yang pakai motor, bahkan meskipun dia belum memiliki surat izin mengemudi itu juga memakai motor. Saya bahkan ada lihat juga itu plat motor yang sudah kadaluarsa yang waktunya ganti itu belum juga diganti. Mungkin karena kurang tahu ya apa, mungkin karena ada faktor-faktor lain yang latar belakangnya itu, tapi itu merupakan contoh yang bisa dilihat di kehidupan sehari-hari, khususnya di jalan raya. kalau menurut Mas Aidan, apa dampaknya kalau banyak orang yang melanggar hak atau mengingkari kewajiban mereka? Menurut saya, izin jawab terlebih dahulu. Menurut saya, kalau banyak orang yang mengingkari haknya dan kewajibannya, maka ketertiban di Indonesia itu tidak bisa berjalan dengan lancar dan setiap orang tidak bisa mendapatkan haknya dengan sepenuhnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fadil. Kok mikir dari si Aidan dulu ya, di menit itu. Makanya kata tadi. Enggak. Pas kamu yang mudi, enggak pas percaya jadi cekal. Baik, berikutnya tadi berbicara mengenai pelanggaran hak ya. Mas Aidan sendiri pernah nggak ngerasa kalau dirimu sendiri atau orang di sekitarmu itu haknya dilanggar? Misalnya mungkin tadi Mas Aidan menyinggung tentang hak berpendidikan di Papua, atau mungkin di lingkup kelas sendiri mungkin tentang kebebasan berpendapat, mungkin ada seperti Izin menjawab, untuk menurut saya sendiri kebebasan berpendapat mungkin ya di kelas itu sebenarnya tidak dilanggar, tetapi mungkin dari personnya sendiri, manusianya sendiri itu mungkin ada yang kayak masih malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga dia kayak tidak bisa menyuarakan pendapatnya dengan maksimal. Sebenarnya untuk pelanggaran hak yang menyampaikan pendapat itu menurut saya sekarang sudah bisa dikenai sanksi, dikarenakan sudah tercantum juga dalam undang-undang yang menyatakan bahwa seseorang itu pasti ada berhak menyuarakan pendapatnya. Pasal berapa saya lupa, tapi sudah ada diatur dalam undang-undang untuk itu, sehingga untuk penyampaian pendapat menurut saya masih bisa terpenuhi dengan maksimal untuk. Baik. Kalau untuk mengenai cara untuk mencegah pelanggaran hak atau biar warga negara itu lebih patuh sama kewajiban mereka itu bagaimana ya, Mas Aidan? Menurut saya untuk agar agar warga negara bisa lebih patuh terhadap kewajibannya dan agar warga negara juga bisa memenuhi seluruh haknya. Yang pertama adalah harus adanya peraturan yang memang mengikat untuk seluruh warga negara, tidak hanya yang berstatus sosial tinggi atau berjabatan tinggi, tetapi juga untuk semua kalangan. Biasanya kan kalau bisa disinggung ya, untuk yang sekarang yang berjabatan tinggi atau status sosial tinggi itu kewajiban bisa dibeli dengan uang.
Untuk itu seharusnya pemerintah mengadakan pembuatan aturan yang lebih untuk mengikat itu, sehingga dan pemenuhan aturan tersebut dalam segi di peradilan itu juga bisa maksimal. Untuk yang selanjutnya sebenarnya itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Aidan. Akan dilanjutkan oleh Bapak Rehan. Oke, terima kasih untuk Mas Aidan udah mau sharing mengenai hak dan kewajiban mengenai sebagai warga negara. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Mas Aidan sendiri, apa hal terpenting yang harus orang-orang pahami soal hak dan kewajiban sebagai warga negara? Menurut saya hal terpenting yang harus setiap orang pahami mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara itu adalah apabila seseorang itu memang dia tinggal di Indonesia, tinggal di suatu negara, maka orang itu harus selalu menaati aturan-aturan negara tersebut. Pada misalnya di masyarakat kecil saja itu terdapat aturan yang apabila tidak ditaati itu bisa mendapatkan sanksi. Begitupun di negara. Di negara itu juga ada aturan yang apabila tidak ditaati itu juga mendapatkan sanksi. Aturan-aturan itu sebenarnya dibuat untuk aturan-aturan itu sebenarnya dibuat untuk kesejahteraan masyarakat sendiri juga, untuk ketertiban, untuk keamanan dan lain-lain. Sehingga setiap warga negara itu harus beranggapan bahwa aturan-aturan tersebut memang untuk dirinya dan untuk warga negara lain, untuk masyarakat, untuk Indonesia sendiri. Jika aturan-aturan itu dipenuhi, maka dirinya itu akan mendapatkan impact dari aturan tersebut. Impact aturan tersebut itu bisa saja merupakan hak yang bisa didapat setelah setiap warga negara itu menaati aturan tersebut, seperti halnya kesejahteraan mungkin, ketertiban, keamanan, dan lain sebagainya. Oke, kita tutup sampai di sini terlebih dahulu. Semoga obrolan ini bisa membuat kita lebih sadar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.